Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan UAS kali ini saya akan mengajukan infrastruktur untuk pembangunan pusat data. Pusat data ini yang pertama ada keamanan infrastruktur fisik yang bersifat fisik berwujud. Yang pertama harus memiliki akses pintu terkontrol. Jadi hanya orang-orang yang berwenang doang yang boleh masuk ke sana gitu. Itu akan mempersempit maksudnya untuk lebih terjaga keamanannya gitu ya. Itu hanya orang-orang yang berwenang saja gitu ya. Terus infrastrukturnya ini ada lagi seperti keamanan CCTV keamanan berlapis seperti CCTV yang berteknologi sudah NVR gitu, yang udah canggih gitu ya. Serta juga dilakukannya patroli keamanan gitu ya, karena ini kan data pusat center gitu, untuk mencegah kejadian hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Lalu data center ini juga harus memiliki area yang aman gitu ya, terhindar dari seperti bencana potensi ancaman dan atau kerusakan lainnya gitu ya. Jadi tempatnya benar-benar yang paling aman gitu dari gangguan-gangguan luar gitu ya, dari interferensi luar. Nah, terus harus memiliki peralatan server yang terbaru, terkini gitu ya, gitu, untuk melindungi kerusakan fisik di masa yang akan datang gitu ya, gitu. Terus ini peralatan server dan penyimpanan data harus dilindungi dari kerusakan fisik gitu ya. Jadi ibaratnya kalau data center itu servernya harus memiliki rak mount gitu ya, pelindung gitu ya. Jadi meminimalisir kerusakan gitu ya. Kebersihan juga harus dijaga juga sebenarnya gitu, karena ini kan untuk server gitu ya. Lalu melakukan pemeliharaan rutin untuk mengganti komponen yang usang. Jadi secara berkala ini data center ini dengan infrastruktur fisik ini harus memiliki maintenance yang berkala gitu ya, untuk menjaga keamanan data selalu terjaga gitu ya. Komponen fisik ini banyak dari server segala macam, itu harus memiliki dia tuh ada batas-batasan usianya gitu ya. Jangan sampai server yang udah lama masih dipakai gitu kan gitu. Lalu memiliki daya cadangan kan, dia itu harus selalu 24 jam on terus gitu ya. Jadi saat listrik utama mati dia mempunyai cadangan gitu ya. Hal kecilnya tuh seperti UPS gitu ya, kalau untuk server biasa gitu ya. Gitu. Jadi dia harus memiliki cadangan listrik kedua gitu ya. Lalu menerapkan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk memantau memblokir aktivitas mencurigakan dalam jaringan gitu. Jadi harus dilengkapi dengan firewall yang bagus gitu ya. Gitu. Di sini juga ada sistem deteksi yang terbaru kayak intrusion detection seperti ini akan ditaruh di non fisik aja gitu. Nah, ini yang kedua, keamanan infrastruktur non fisiknya rancangannya gitu ya. Jadi sebuah data center itu jaringan pabriknya harus dibatasi gitu ya, membatasi akses eksternal dan mencegah serangan cyber. Jadi jaringannya itu harus tertutup. Ibarat kalau misalnya kayak perbankan itu dia menggunakan intranet gitu ya, di luar pabrik gitu ya. Jadi dia antara intranet
gitu. Jadi tidak ada internet luar itu connect ke dia gitu. Mencegah tuh koneksi-koneksi dari luar tuh hinggap di situ gitu. Terus menyediakan akses VPN yang aman bagi pengguna eksternal yang sah dan terhubung ke pusat data center ya, tanpa membahayakan keamanan jaringannya gitu. Nah, ini dia menerapkan yang tadi ya untuk membantu memantau, memblokir aktivitas mencurigakan dalam jaringan seperti malware gitu ya, serangan cyber. Lalu melakukan enkripsi data pada semua tingkatan, baik maupun disimpan maupun saat ditransmisikan, melindungi kerahasiaan informasi sensitif gitu ya. Jadi data-data di data center ini harus dienkripsi gitu ya. Harus bahasanya diubah enkripsinya gitu ya. Jadi orang nggak sembarangan orang bisa baca gitu. Lalu mengelola kunci enkripsi dengan aman, memastikan akses hanya kepada personel yang berwenang. Jadi ini otoritas akses data itu hanya kepada personel-personel di data center yang berwenang. Jadi nanti ketahuan di mana data center itu jebol, siapa yang pakai, siapa yang menggunakan, siapa yang akses saat ada di data center itu ya, gitu. Jadi jaga-jaga gitu ya. Kalau bisa jangan. Gitu. Untuk tingkat sensitivitasnya untuk menerapkan kontrol keamanan yang sesuai. Nah, ini memberikan pelatihan keamanan yang komprehensif kepada seluruh personel pusat data tentang protokol dan prosedur keamanan yang harus diikuti. Jadi setiap orang yang melakukan pekerjaan di data center itu harus memiliki keahlian gitu ya, yang komprehensif gitu ya. Bahasanya tuh kalau di keahlian tuh uji kompetensinya gitu ya, harus bagus gitu ya, harus require. Itu juga membantu keamanan data center gitu. Nah, melakukan pembaruan perangkat lunak aplikasi OS ya, menerapkan patch terbaru. Jadi selama data center itu berjalan, itu daily update, itu selalu ada pembaruan gitu. Jadi operating system yang kita pakai gitu ya, jadi itu selalu segar gitu ya. Jadi nggak lawas gitu, nggak ketinggalan jauh gitu ya. Karena itu dari ketinggalan versi aja ya, itu bisa muncul ada bugs, ada perbaikan-perbaikan yang harus digunakan gitu. Nah, ini yang ketiga ya, untuk desain infrastruktur pembangunan data pusat ya. Ini sedikitnya kurang lebih seperti ini. Untuk data center yang efektif dimulai tentang fasilitas dan sistem data center secara keseluruhan untuk proyek baru yang lengkap gitu ya. Sedikit gambarannya seperti ini. Gitu. Tempat terang gitu ya, memiliki sistem pendingin yang memadai, pasokan listrik yang stabil dan cadangan listriknya gitu ya. Dia harus selalu sejuk itu tempatnya, karena data center itu kan komputer nyala semua ya, komputer server itu panas banget gitu. Jadi harus memiliki sistem pendingin yang luar biasa gitu ya. Memiliki sistem keamanan data center tentunya ya gitu, dan memiliki sistem perangkat lunak yang terbaru dan terbaik seperti tadi gitu ya. Nah, ini nomor 4, buatlah sebuah SOP, membentuk flowchart untuk penanganan ransomware gitu ya. Ini flowchart seperti ini. Itu kita mulai dari mencari sampelnya. Jadi ini untuk eksekusinya anti ransomware-nya ya. Di sini anti ransomware itu yaitu solusi perlindungan ransomware, melindungi dari serangan ransomware yang paling canggih dan memulihkan data enkripsi dengan aman, memastikan kelangsungan dan produktivitas bisnis gitu. Jadi anti ransomware ini mencegah serangan dari ransomware ya gitu. Ini kenapa saya bilang hybrid. Saat sudah dilakukan pencegahan anti ransomware, di sini dilakukan analisa dinamis dan analisa statis
menjadi satu gitu. Itulah hybridnya di situ. Jadi analisa statis ini yang memberikan hasil yang cepat dan efisien dengan memeriksa kode dan struktur malware gitu ya. Sebaliknya, dan analisis yang dinamis ini memberi wawasan yang mendalam untuk mengamati malware yang berjalan di lingkungan terkendali untuk mengamati perilakunya gitu. Jadi saya melakukan secara dua cara gitu ya dalam satu langkah ini anti ransomware. Ya, sekian kurang lebihnya dari saya untuk review UAS keamanan komputer ya. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya, dan terima kasih kepada dosen saya Firman Pratama MKOM gitu ya, untuk memberikan penjelasan review UAS kali ini untuk mata kuliah keamanan komputer. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.